Kamu benar-benar tahu cara menggoda pria Song Chenyan. Apa hubunganmu dengan Guan Mingsue? Bukan urusanmu. Kamu benar-benar berani Song Chenyan. Saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada Anda. Seperti Anda tidak menjelaskan kepada siapapun bahwa saya adalah istri Anda. Cukup adil apakah? Anda berbicara tentang keadilan dengan saya? Katakan padaku. Bagaimana kamu menggoda Tuan Huan? Cara dia memandangmu membuatku jijik. Menyenangkan Tuan Liang. Sambil menggoda Tuan Huan. Kamu benar-benar hebat. Saya tidak. Anda bisa mengabaikan saya, tapi Anda tidak bisa memfitnah saya sesuka hati. Apakah saya benar-benar tidak berarti bagi Anda? Apakah menurutmu pakaian ini pantas? Pantas. Ayo pergi. Pelanggan sedang menunggu. Ini pertama kalinya Kian membawa saya bertemu teman-temannya saya. Tidak bisa mengacaukannya. Saya tidak akan menahan Anda. Bagus. Ayo pergi Sang. Presiden sudah datang. Tuan Shen saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya juga mendengar tentang Anda Tuan Liang. Halo Nona Song tamu. Utama kami hari ini adalah Tuan Liang. Saya ingin duduk di sini. Tuan Chen. Ini adalah kursi Tuan Guan tidak. Apa-apa tidak apa-apa. Duduk. Tuan Liang bilang duduk jadi duduklah. Ayo duduk. Hati-hati. Tuan Liang. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah sekretaris saya. Song Rehnyan. Tuan Shen Anda benar-benar beruntung. Sekretaris Anda sangat cantik. Ya. Saya yakin. Istri Anda yang tidak diumumkan pasti lebih cantik bukan? Telepon. Shen Qian. Apakah kamu benci memberitahu orang lain bahwa aku adalah istrimu? Nona Song. Bagaimana toleransi alkoholmu? Malam ini kamu harus minum dengan baik. Aku tidak pandai minum alkohol. Apa yang kamu lakukan aku? Tidak mengerti. Aku minta maaf Tuan Liang. Nona Song. Bisu-bisu. Sekretaris bisu. Tuan Shen benar-benar tahu cara memilih. Ini menarik. Diam itu baik.
Diam itu baik. Ya, ini benar. Diam itu baik. Silahkan nikmati. Tentu saja gelas pertama untuk yang cantik. Nona Song. Nona Song. Tuan Liang, bolehkah aku menawarkanmu minuman? Silakan pertimbangkan kerjasama dengan hati-hati. Sangat langsung. Tuan Shen, jika aku tidak setuju hari ini kamu tidak akan membiarkanku pergi, bukan? Tuan Liang, maafkan aku. Sekretariku tidak banyak tahu tentang pekerjaan. Aku akan minum satu sebagai hukuman. Tuan Shen, hanya satu minuman sepertinya tidak cukup. Baiklah. Tuan Shen, Tuan Liang, aku punya satu saran. Karena begitu keadaannya, bagaimana kalau Nona Song menari untuk semua orang? Bagaimana dengan itu? Tentu saja Nona. Postur tubuh Nona Song pasti luar biasa, kamu akan pandai menari. Semuanya tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Itu benar. Sekretaris Tuan Shen pasti multitalenta. Tentu saja, Nona Song. Menarilah di atas meja ini. Ya, lebih baik kamu menari di atas meja. Ayo Nona Song, kemarilah Nona Song. Nona Song. Nona Song. Tuan Liang yang terhormat, mari kita bekerja sama dengan Anda. Yaitu benar. Nona Song, menarilah saja Nona Song. Tunjukkan sedikit kejujuran. Ayo. Ayahku masih menunggu aku untuk menyelamatkannya. Aku tidak bisa menyulitkan Shen Qian. Jika kita tidak bekerja sama malam ini karena kamu tahu akibatnya. Menari. Aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan sekarang. Itu saja yang bisa kulakukan. Yaitu dia. Menari. Ayo. Cepat akan. Sangat disayangkan jika tidak menari. Dengan karakter yang begitu luar biasa. Bagus. Apakah kamu belum pernah melihat tarian sebelumnya? Camel. Semua mengeroyok seorang gadis? Oh, sangat membosankan. Dia adalah tuan muda dari grup Guan. Tuan Guan. Apa yang kamu lakukan? Tuan Liang. Ayahku berkata, jika aku tidak terus bekerja sama denganmu, aku harus kembali ke luar negeri. Itu kamu. Song Tingnan, apakah kamu tidak ingat aku? Ibu, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Dapur dan aku seperti teman. Berhentilah mencoba menjodohkan kami. Apa kamu baik-baik saja? Aku melihat seorang peri. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Oh, berapa nomormu? Song Qingyan. Kamu meninggalkan KTP MU di hotel hari itu. Tidak mungkin kamu juga pergi ke hotel dengan Tuan Huan.
Aku tidak menyangka Nyonya Song seperti ini. Ya, Song Chenyan. Berapa banyak kejutan yang kamu punya untukku malam ini? Semuanya. Nyonya Song tidak enak badan. Kita akan keluar sebentar. Tuan Shen. Apakah kamu tidak melihat aku sedang bertemu dengan Senyan? Tuan Huan. Song Chenyan adalah sekretarisku. Kuharap kamu bisa menjauh darinya. Tuan Shen, kamu terlalu mengontrol. Ini antara aku dan Chen Yan. Ayo pergi. Kamu benar-benar tahu cara merayu pria Song Chenyan. Apa hubunganmu dengan Guan Mingsue? bukan urusanmu. Kamu benar-benar berani Song Chenyan. Aku tidak perlu menjelaskan diriku padamu. Sama seperti kamu tidak menjelaskan pada siapapun bahwa aku adalah istrimu. Cukup adil. Apakah kamu berbicara tentang keadilan denganku? Katakan padaku. Bagaimana kamu merayu Tuan Guan? Cara dia memandangmu membuatku jijik. Menyenangkan Tuan Liang. Sambil menggoda Tuan Guan. Kamu benar-benar hebat. Aku tidak. Kamu bisa mengabaikanku, tapi kamu tidak bisa memfitnahku sesukamu. Apakah aku benar-benar tidak berarti bagimu? Jangan lupa posisimu. Nona Song. Sebelum kamu bangun Kyutong, kamu harus tetap di sampingku. Sekarang kembali ke mobil. Jangan masuk ke ruang makan. Apakah kamu mengerti? Nona Song. Duduk-duduk. Duduk di sini. Hati-hati. Nona Song. Apakah ini pertama kalinya kamu menghadiri pesta seperti ini? Di pesta seperti ini, semua cuma akting. Jangan terlalu serius. Aku tahu bagaimana rasanya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Chen. Karena kamu hampir seusia dengan putriku. Ngomong-ngomong, kamu biasanya tidak minum. Jadi kamu harus minum obat setelah minum terlalu banyak. Untungnya aku punya satu hari ini. Ini, tangan.
Ini air. Hati-hati. Pelan-pelan saja. Terima kasih tidak apa. Oke, tidak masalah. Apa kamu merasa lebih baik? Nona Song. Nona Song, Nona Song. Pak Shen. Ayo. Duduk maaf. Pak Liang. Kalau kamu butuh apa-apa, beritahu saja aku. Pekerjaan butuh waktu. Tidak perlu terburu-buru. Di mana Nona Song? Aku minum terlalu banyak aku. Sudah kembali. Kamu biarkan dia pergi sendiri. Ada apa denganmu? Dia sekretarisku. Dan aku akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Pak Shen, kamu punya banyak orang yang harus diurus. Chenyan sekarang dalam pengawasanku. Aku beritahu kamu. Chenyan adalah orang yang aku pilih. Kamu harus cepat-cepat mencari sekretaris baru. Pak Guan, kamu sangat percaya diri aku. Tidak punya waktu untukmu. Chen Yan masih menungguku. Pak Liang. Aku akan pergi sekarang. Pak Liang. Song Chenyan, aku. Seharusnya tidak membawamu ke sini hari ini. Pak Shen, aku mengerti ketulusanmu. Besok aku akan mengunjungi perusahaanmu secara pribadi untuk membahas kerjasama. Hasilnya pasti akan memuaskan. Saya akan pergi sekarang. Biar saya pamit dulu. Hati-hati ya. Silakan ambil waktu Anda. Ya, hati-hati. Saya perhatikan. Tuan Shen, Anda benar-benar orang yang spesial. Hati-hati. Tunggu aku, sayangku. Ini di mana ya? Kenapa aku di sini? Ayo, biar aku lihat baik-baik. Biar aku lihat baik-baik. Sudah kuduga. Mana mungkin Shen Qian tidak tergoda oleh kecantikanmu. Tolong lepaskan aku. Kalau kamu bisa mengatakannya, aku akan melepasmu. Ayo katakan. Kepala. Apakah Anda sedang menunggu nyonya saya? Dia tidak ada di mobil. Tidak ada di sini. Hei Tuan Shen. Tuan Shen, Tuan Shen. Sudah selesai. Kali ini kerja sama kita pasti akan berhasil. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Tuan Shen, ini berkat Anda. Karena membawa kecantikan seperti Nona Song ke sini. Tuan Liang langsung tertarik. Sejujurnya, Nona Song adalah pemain terbaik sebenarnya. Anda masih belum mengerti ya? Shen Qianke memberikannya padaku. Bagaimana mungkin? Shen Qian. Kenapa kamu mempermalukanku seperti ini? Apakah kamu menjadi sekretaris bisu? Aku penasaran bagaimana kamu menjerit di ranjang. Semakin aku melawan, semakin semangat aku.
Katakan di mana dia sekarang. Tuan Shen jangan khawatir. Nona Song mungkin bisa melayani Tuan Liang dengan nyaman sekarang. Tidak, Tuan Shen. Lari. Terus lari. Ayo lari. Ikut aku. Ini belum selesai. Shen Qian, apa kau gila? Tahukah kau apa arti kontrak ini bagimu? Ini kesepakatan terbesar untuk grupmu tahun ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Tuan Liang, ambil kalung sialanmu. Dan pergi dari sini. Bagus. Nexon, di sini. Rekam ini. Dimengerti. Ketua grup yang terdaftar Tuan Liang, tiba-tiba menjadi sakit jiwa dan berlari liar di sekitar hotel di tengah malam. Shen Qian, tunggu saja. Bagaimana menurutmu judul ini, Tuan Liang? Jangan lupa celanamu. Kau bisa mengabaikanku, tapi kau tidak bisa memfitnahku sesukamu. Apakah aku benar-benar tidak berarti bagimu? Shen Qian, bagaimana bisa kau memberikanku kepada orang lain? Bukan aku. Kembalilah Nona Song. Ingat, aku adalah istrimu. Jangan memerintahku. Shen Qian, kapan kau akan ingat? Lihat. Apakah ini untukku? Terima kasih. Aku sangat menyukainya. Tidak peduli di mana aku berada. Selama kau meniup peluit ini, aku akan berada di sisimu. Song Qingyan. Aku bersyukur atas hari aku bertemu denganmu. Aku berharap aku akan selalu ada untuk melindungimu.
Nexon. Di sini. Bagaimana kabar Song Guanliang? Kami memiliki. Sudah menyusun rencana konsultasi. Lalu lakukan dengan cepat. Ya. Tuan Shen. Pemulihan Nyonya Song berjalan dengan baik. Tapi tolong jangan biarkan dia minum terlalu banyak di masa depan. Anda juga harus mengendalikan keinginan Anda untuk itu. Masih sangat lemah. Terima kasih Dr. Bai. Biarkan saya mengantar Anda keluar. Presiden, apakah Anda tidak khawatir tentang istri saya? Anda harus berhenti membawanya ke acara-acara ini. Berapa banyak yang telah Anda derita selama 3 tahun terakhir? Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan. Anda harus memikirkannya. Apakah Anda takut pada saya? Song Qingyan, Anda telah menderita selama 3 tahun dan saya tidak pernah menyadarinya. Ternyata penderitaan Anda juga menyakiti saya. Jinyan, lihat. Ini adalah cincin pernikahan yang saya siapkan untuk Anda dan Li Qian. Apakah Anda menyukainya? Oke. Terima kasih, Nenek. Jinyan, saya harap Anda bisa lebih memahami Qian. Qian, saya sudah menyetujui keinginan Anda. Tidak ada pernikahan. Tapi di masa depan Anda harus menghargai dan melindungi Qian. Cepat pasangkan padanya. Nenek, Ayolah cepat. Ini sangat indah. Saya sangat menyukainya. Terima kasih, Nenek. saya tidak pernah memasang cincin di jari Anda. Anda jelas istri saya. Nama saya Zhen Qian. Siapa nama Anda? Kamera ini akan menangkap semua momen indah kita. Siapa? Siapa Anda sebenarnya? Qian, hati-hati. Anda sudah bangun. Apakah kamu tinggal bersamaku semalam? Apa kamu merasa lebih baik? Kamu tidak perlu pergi kerja besok. Pak, makanan yang Anda pesan sudah siap. Bagus.
Semua ini baik untuk pembentukan darah. Nyonya, semoga cepat sembuh. Nyelin mengandalkanmu. Rumah sakit baru saja menelepon. Mereka mungkin membutuhkanmu untuk diambil darah lagi. Shen Qian, apakah aku hanya alat bagimu? Kapan kamu akan mengingat kenangan kita? Makanlah selagi masih hangat. Aku pergi sekarang. Keluarga Lin? Mereka sangat membenci Song Chenyan. Tapi mereka mengundangnya ke pesta ulang tahun? Belum. 6 bulan sejak terakhir kali Song mendonorkan darah dan kondisi Lin sudah stabil dan keluar dari bahaya. Terima kasih telah melakukan pekerjaan ini. Shen Qian, beraninya kamu menggunakan darah istrimu untuk mendukung seseorang yang bahkan bukan keluarga? Tidak, aku tidak mendonorkan darah. Nenek. Qiutong bukan orang yang tidak ada hubungannya. Apakah kamu lupa? Adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Selain itu, dia adalah putri Song Guanliang. Haruskah dia menebus kesalahan ayahnya? Song Guanliang sudah dipenjara. Lalu dosa apa yang ditebus Chen Yan? Nenek. Aku yakin aku mencintai Qiutong. Apakah kamu lupa? Oimyu. Dan perempuan itu dihukum oleh kecelakaan mobil. Jadi ibumu menetap di luar negeri. Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan ayahmu? Apakah kamu ingin menyimpan wanita lain dengan darah Chen Yan? Tidak setiap wanita di dunia harus menjadi milikmu. Nenek. Kamu tidak tahu itu. Liu Xiaohan yang menyarankan aku untuk mendonorkan darah dia. Meminta uang dalam jumlah besar dariku. Dia adalah ibu mertuamu kamu. Harus merawatnya dengan baik. Apakah kamu merawat ibu mertuamu? Yang mendorong putrinya untuk masuk ke ranjangku? Shen Qian, dengarkan baik-baik. Chen Yan adalah istrimu. Tahu tempatmu. Sekarang pulanglah bersamaku. Chen Yan, ayo pergi-pergi. Tunggu aku. Qiutong aku. Kembali. Nyonya, ini buahnya.
Cenyan, makanlah buah. Tanganmu sangat dingin. Kamu masih muda tapi kamu terlihat sangat sakit. Dasar anak kecil, bagaimana kamu merawat Cenyan? Aku baik-baik saja. Saat kamu menikah aku menyetujui permintaanmu. Tidak ada pernikahan. Jadi tidak banyak orang yang tahu bahwa Cenyan adalah istrimu. Sekarang 3 tahun telah berlalu dan saatnya untuk membuat hubunganmu menjadi publik. Apa yang ingin aku lakukan, Nenek? Aku ingin semua orang tahu bahwa Kenyan adalah cucuku dan istrimu yang sah. Bukan. Siapa lagi? Kamu berhutang budi padanya, Nona Lin. Jangan mengacaukan hal-hal. Kenyan itu baik, patuh dan baik hati dan dia adalah orang yang harus kamu hargai sebagai istrimu. Umumkan identitasnya dengan cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Nenek. Aku berjanji padamu. Aku akan pergi keluar lebih sering bersamanya. Bagaimana dengan ini? Bagus. Sudah larut. Sebelum kamu tidur, maukah kamu berjalan-jalan di taman? Aku akan mengatur mobil untuk mengantarmu pulang Tidak aku. pergi kemanapun. Saya tinggal di sini. Apa? Anda tidak puas dengan saya? Apa saya bisa tampil seperti itu? Lalu dengan baik, kembali ke kamar Anda. Bantu Kenyan naik. Ayo. Cepat. Namun kita tidur di ruangan terpisah, apa yang harus saya lakukan? Kurang tahu. Mari kita keluar dari sini ini. Waktu. Saya akan mandi. Ketika saya keluar, jangan biarkan saya bertemu Anda lagi. Dia tidak ingin melihat saya. Saya tidak dapat tinggal di ruangan ini lagi. Nenek, Kenyan semakin terlambat, apa Anda mau keluar? Saya agak lapar. Tapi sekarang tiba-tiba saya tidak merasa seperti makan. Nenek, saya akan kembali ke kamar saya. Mengapa Anda masih ada di sini? Ii tidak bisa keluar. Maaf. Kian, Anda lapar juga? Nenek kamu benar-benar tidak harus pergi jauh. Datang? Sepertinya Anda harus membantu saya membuat presentasi hari ini.
Terus melompat. Terus melompat. Ayo. Berhenti, Ti. Udah setengah jam, Mas. Nenek harus pergi sekarang. Anda tidak harus bekerja besok. Beristirahatlah sejenak. Besok malam aku akan membawa Anda untuk jamuan makan. My lady. Asisten Lee, saya ingin bertanya kepada Anda sesuatu. Apakah ibu saya pernah meminta Shen Qian uang? Tolong jangan bertanya pada saya itu. Harddisk yang berapa? Hanya beritahu saya. Tentang beberapa ratus ribu. Nyonya sudah. Hampir waktunya. Saya akan menjemput Tuan Shen. Ayo saya. Sudah kehilangan banyak. Bisakah kita cepat dengan kartunya? Ini terlalu lambat. Tepat sekali. Siapa ini? Serius, siapa dia? Kenapa kamu kembali? Tidak Ada, hanya anak saya yang kembali. Mari kita lanjutkan. Anak bisu, kamu menikah dengan orang kaya kan? Saya menikah dengan orang kaya. Jangan pergi. Kamu pikir bisa lari dengan uang saya setelah menang? Song Chenyan, kamu benar-benar musuh saya. Berapa kamu minta dari Shen Qian? Kenapa kamu minta uang padanya? Kenapa kamu? Masih ibu mertuanya kan? Dia langsung memberi saya 200 ribu. Sangat pelit. Tuan Zhao. APA yang membawa kamu ke Saya sini. datang untuk mengambil uang saya kembali. Tolong beri saya 2 hari lagi. Tuan Gao. Ini anak saya. Dia punya uang dan suaminya adalah Shen Qian, CEO grup Dingsheng. Pasti akan mengembalikan uang kamu. Apakah dia istri Shen Qian? Jadi saya ayah Shen Qian. Gadis kecil yang cantik. Apa yang kamu lakukan? Berapa kamu berutang padanya? 500 ribu. Diam, Huh. Sayang sekali. Bukan 500 ribu. Tapi 1 juta. Apakah kamu memeras saya? Serahkan. Memeras. Sudah tertulis. Kalau kamu memang begitu hebat, kenapa harus meminjamnya? Uang yang diberikan Shen Qian ke kamu di mana? Semuanya hilang. Hari ini aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, ibu kamu suka berjudikan. Aku akan potong tangannya. Jadi dia tidak akan berjudi lagi. Kedua, Kedua, kamu sudah memperlakukan aku baik di depan pria aku. Dan aku akan kasih kamu beberapa hari ekstra. lepaskan anak saya, Tuan Zhao. Tolong lepaskan dia. Lupakan saja sungguh. Karakter yang hebat. Lupakan saja. Berani kamu memukul aku. Apa kamu masih punya barang berharga? Kasih ke aku. Lupakan saja. Lupakan saja. Tidak untuk. Berhenti untuk berhenti. Kakak ipar saya sudah datang. Sekarang kamu akan dalam masalah. Besok datang ke Dingsing untuk cari aku. Pergi. Keluar.
Aku akan sahkan ke Departemen Hukum Perusahaan. Jangan khawatir. Terima kasih. Aku akan kembalikan uangnya. Tidak masalah. Sudah waktunya. Silakan. Kian? Kian, kamu di sini. Lama tidak berjumpa, Lansing. Kian, aku sangat merindukanmu. Song Chenyan, berani kamu datang ke rumah kami. Keluar. Kami tidak menyambut anak dari orang yang menyebabkan kecelakaan mobil saudari saya. Lansing. Kenapa wanita ini tidak berkata apa-apa? Bisakah ini diam? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Langsing? Ayahnya Lin Qiutong telah koma selama 3 tahun. Dia menculik Lin Qiutong untuk memeras uang. Seluruh keluarganya tidak lebih dari sekadar penjahat. Lin Qiutong biasanya sangat ceria dan periang. Tapi dia sudah terbaring selama 3 tahun. Sungguh sangat disayangkan. Kenapa kamu tidak berbaring di tempat tidur? Dasar brengsek, kenapa kamu tidak mati saja sekarang? Sudah cukup, Lansing. Kian, Keluargamu mengirim undangan atas nama Song Chenyan. Jadi aku membawanya kemari. Dia berhutang permintaan maaf kepada keluargamu. ada apa dia harus minta maaf? Apakah menurutmu permintaan maaf sederhana bisa menghapus luka yang dibuat ayahmu pada kakakku? Ayahku tidak bersalah, dan aku akan membuktikannya padamu. Aku hampir lupa. Bisu sepertimu tidak bisa minta maaf dengan kata-kata kan? Kalau begitu berlutut. Ayahku tidak melakukan kesalahan apapun, dan aku tidak akan berlutut. Jangan membuat gerakan aku tidak mengerti. Sekarang aku perintahkanmu untuk berlutut dan minta maaf pada keluarga kami. Apakah kalian lihat? Song Chenyan, jelas bahwa Kian sama sekali tidak peduli padamu. Minggir kalian. Kakak ipar, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Kakak ipar, aku sudah bilang. Tunggu sampai aku masuk bersama. Bagaimana bisa kamu pergi bersama kakakku? Meninggalkan 2 hadiah untukku. Ini adalah tugas yang diberikan nenek kepadamu. Ingatlah untuk memberikannya kepada paman Lin milikku. Kesehatan nenek akhir-akhir ini tidak begitu baik, jadi aku meminta kakak iparku untuk menggantikannya dalam perayaan ulang tahun. Tapi kamu mempermalukannya di depan semua orang. Beginikah cara keluargamu memperlakukan tamu? Kian, Apa kamu tidak akan berkata apa pada dirimu? atau apakah kamu benar-benar melihat Song Chenyan sebagai istrimu? Katakan sesuatu. Semuanya. Maaf aku. Salah eja. Ini istriku. Song Chenyan. Lansing. Tamu sudah datang. Jangan berbuat jahat lagi. Ayah? Ada apa dengan jahat? Wanita ini datang ke sini dengan sengaja untuk menjijikkan kita. Hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Cukup. Seseorang. Bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ayah? Salah satu dari putri kita sudah koma selama 3 tahun. Apa kamu ingin membuat yang lainnya sedih? Sebaiknya kamu diam. Dames and heren, saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih semuanya telah hadir di pesta ulang tahunku hari ini. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraannya, mohon dimaafkan. Baik, Bu Shen, saya minta maaf. Paman Lin, orang yang harus kamu mintai maaf bukan aku.
Aku akan berbicara untuknya karena dia tidak bisa bicara. Nenek meminta kami mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Kesehatan yang baik dan semua yang terbaik. Ucapkan terima kasih atas harapan baiknya. Silakan santai. Saya akan minta maaf sekarang. Membawa istri ke keluarga Lin untuk dihina. Hanya kamu yang akan melakukan hal seperti itu. Ini urusanku. Kenapa kamu ikut campur? Kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu. Pekerjaan macam apa itu? Dia hanya istriku secara nama. Untungnya nenek sudah memperkirakan ini dia. Tahu bahwa kamu pasti akan membawa istrimu ke keluarga Lin dan keluarga Lin akan membulinya. Oleh karena itu dia menyuruhku menyelamatkannya. Kalau tidak, entah bagaimana mereka akan membulinya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dimanapun kamu berada aku juga ada di sana. Apa katamu? Dimanapun asyik aku akan ada di sana. Shin Kikin. Dia bilang kamu ada di sini jadi aku datang. Bagaimana pestanya? Kalau menurutmu itu membosankan, aku akan mengajakmu ke tempat yang seru. Aku datang dengan Shen Qian. Aku istrinya. Kau istrinya. Aku tahu itu. Terus kenapa? Itu tidak menghalangi aku untuk menyukaimu. Maksudku adalah aku suka mengajakmu melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Ketika aku masuk, aku mendengar Shen Qian terang-terangan menyatakan bahwa kau hanya sekretarisnya. Perkawinan macam apa ini dia? Masih mencoba merayu. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Song Chenyan. Kemarilah. Semuanya lihat ke sini. Hari ini adalah ulang tahun ayahku. Dan pada kesempatan besar ini, sebagai putrinya, aku punya kejutan penting untuknya. Ayah, silakan bergabung dengan kami di kolam taman. Ayo kita pergi. Mungkinkah kembang api? Siapa tahu? Kejutan hari ini untuk semua orang adalah adikku. Lin Xiutong. Bukan begitu. Itu Nona Lin. Nona Lin sudah bangun. Nona Lin dia sudah bangun. 3 tahun kemudian. Nona Lin masih begitu cantik. Ini benar-benar keajaiban. Qiutong. Qiutong, Qiutong. kamu akhirnya bangun. Qiutong. Kamu sudah bangun. Sudah 3 tahun. Qiutong. 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 Kapan kamu bangun? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tentu saja kakakku ingin melihatmu dalam kondisi terbaik. Kamu tidak tahu seperti apa rupanya saat pertama kali dia bangun. Lansing. Qiutong. Qian. Aku tahu selama 3 tahun ini. Kamu selalu mengunjungiku di rumah sakit dan kamu tak pernah meninggalkanku. Qian, apakah kamu tahu? Satu-satunya alasan aku bangun adalah karena kamu. Qiutong. Qian. Apakah kamu masih menyimpan dasi itu? Aku sudah tahu. Aku tahu kamu selalu ada di hatiku. Tentu saja. Qiutong. Sekarang kamu sudah sembuh. Kamu harus beristirahat dengan baik. Nanti aku akan membawamu kembali ke rumah sakit. Qian, ku dengar kamu menikah dengan Song Zhenyan.
Kamu pasti sangat bahagia sekarang. Selamat. Apa kehadiranku mengganggumu? Kyutong, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Jangan khawatir. Qian, Kyutong. Tuan Guan. Kyutong. Kyutong, apakah kamu baik-baik saja? Bawa dia ke rumah sakit. Berhati-hatilah. Kyutong. Cepat ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit cepat. Sobat. Lama tak jumpa. Mereka. Tak merawatmu dengan baik. Kamu lebih menghargai tanganmu daripada apapun. Dan kamu benci saat kukumu tumbuh terlalu panjang dan setiap jam kamu perlu memakai krim tangan. Aku hanya tahu itu. Kyutong. Aku kembali. Aku tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kyutong. Kyutong. Aku akan memanggil dokter. Aku akan menelepon dokter. Qian. 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 Kyutong. Apakah kamu tahu apa yang aku katakan terakhir kali 3 tahun lalu? Saat aku jatuh koma? Namanya Shen Qian. Qian, hati-hati. Pada saat itu, aku baru saja membuat rencana untuk menjebak ayah Song Qinian atas penculikan diriku. Aku tak pernah menyuruhmu melukai Shen Qian. Tapi aku membencinya. Dia bisa dengan mudah mendapatkan cintamu, tapi bagaimana denganku? Aku telah berada di sisimu seperti seekor anjing selama bertahun-tahun. Tapi apa yang telah kamu dapatkan? Apa yang telah aku dapatkan? Maafkan aku, Kaitong. Maaf, kamu baru saja bangun. Seharusnya tidak mengatakannya. Maafkan aku. Maafkan aku, Kaitong. Aku minta maaf. Chewin, apakah kamu lupa janji kita? Tidak. Ucapkan. Aku akan melindungi Putri Lin Xiutong seumur hidupku. Apapun yang kamu minta dariku. Kyutong. Di dunia ini, hanya kamu yang melihatku sebagai manusia. Hanya kamu yang peduli padaku, Kyutong. Cewi. Jadi kamu bukan anjingku. Kamu adalah ksatriaku. Mengerti? Mengerti. Kyutong, kamu
Baru saja bangun kamu masih lemah. Kamu butuh istirahat. Aku akan datang menemuimu besok sungguh. Hebat kamu sudah sadar. Tuan Shen sering mengunjungimu selama 3 tahun terakhir. Sekarang setelah kamu sadar dia Pasti sangat bahagia. Apakah dia selalu datang menjengukku? Ya. Semua orang di rumah sakit tahu betapa Tuan Shen mencintaimu. dia sangat setia dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Kami semua iri padamu. Kami harus memberitahu Tuan Shen kabar baik ini segera. Terima kasih. Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Jangan beritahu Qian dulu. Aku ingin memberinya kejutan. Nona Lin, kamu sangat baik. Tuan Shen pasti akan bahagia. Kakakku. Lansing. Kakak kamu. Akhirnya bangun. Apa kamu tahu bagaimana keluarga kita bertahan selama 3 tahun saat kamu koma? Aku tidak pernah menyangka akan berbaring di sana selama 3 tahun. Dan Qian, dia sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kamu meninggalkannya selama ini? Lansing. Kakak-kakak. Ada apa sekarang? Kakakku. Aku Baru ingat aku mengalami kecelakaan mobil. Kakakku dan lalu dia diculik. Apa yang terjadi selanjutnya? Kakak, apakah kamu ingat ketika Qian mengungkapkan perasaannya padamu? Mengungkapkan perasaannya padaku? Bukankah Song Qinyan yang mengungkapkan perasaannya? Qian, Lin Xiaotong? besok adalah ulang tahunku kamu. harus datang. Besok? Aku tidak yakin apakah aku bisa hadir. Jangan khawatir. Aku akan memastikan hadiah itu sampai padamu. Apakah ada hal penting yang terjadi? Kamu bahkan tidak bisa datang ke ulang tahunku? Yah. Aku berencana mengungkapkan perasaanku pada Chen Yan besok. Aku sudah menunggu begitu lama untuk momen ini. 3 tahun lalu, ayah Song Qinyan menculikmu dan lalu kamu dan Qian mengalami kecelakaan mobil. Tapi karena kamu melindungi Qian, dia tidak terluka seberat kamu. Yang terjadi adalah, Qian kehilangan sebagian ingatannya. Tapi jangan khawatir kak, dia tidak pernah lupa bahwa dia mencintaimu. Jadi apakah Qian menungguku bangun selama 3 tahun ini? Apakah dia tidak bersama orang lain? Song Qinyan sudah menikah. Kak, jangan sedih. Ini bukan pilihannya. Kamu tahu betapa takutnya neneknya. Qian tidak berani melawan keinginannya. Selain itu dia tidak pernah memperlakukan Song Qinyan sebagai istrinya. Kudengar mereka tidur di kamar terpisah selama 3 tahun ini dan Qian tidak pernah mengakui Song Qinyan sebagai istrinya di depan umum dia. Hanya sekretarisnya di mata orang lain. Jadi sekarang, ketika semua orang menganggap aku sebagai cinta sejatinya, kenapa kita tidak biarkan saja seperti itu? Aku tidak percaya. Aku lupa. Qian memintaku untuk memberitahunya segera setelah kamu bangun. Lan Qing, jangan beritahu Qian dulu. Kenapa? Kak, apakah kamu tidak ingin segera bertemu Qian? Atau karena dia menikahi Song Qinyan? Dan kamu sedih, jadi kamu tidak ingin menemuinya?
Bagaimana aku bisa menyalahkan Qian? Tapi aku khawatir dalam kondisiku sekarang aku mungkin tidak bisa menghadapinya. Kak, Qian sangat mencintaimu. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi orang tercantik di hatinya. Mungkin aku harus menunggu sampai aku pulih sedikit. Kak, ngomong-ngomong, 3 hari lagi akan ada pesta ulang tahun ayahku. Apakah kamu datang? Tentu saja. Pasti. Ide bagus, Kak. Orang tuaku akan sangat senang saat itu. Aku akan menulis undangan sekarang dan mengirimkannya ke Qian. Tunggu sebentar. Lansing. Tambahkan nama Song Chenyan ke undangan. Song Chenyan. Kak, pasti kamu masih bingung baru bangun. Kenapa kamu mengundangnya? Itu pertanda buruk. Aku hanya mengundangnya untuk nenek Qian. Karena dia dan Qian masih menikah. Untuk saat ini, ya. Biarkan dia datang, aku akan pasti mempermalukannya. Dan membuatnya malu di depan semua orang. Itu yang kamu dapat karena mengganggu kakakku. Ngomong-ngomong, Lansing, ganti mawar putih ini dengan Baby's Bread. Kak, bukankah kamu paling benci Baby's Bread? Sudah 3 tahun. Orang berubah, aku mulai merasa Baby's Bread lebih menarik. Qiu Tong. Selama aku di sini aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu. Citong. Beginikah cara kamu memperlakukan istri kamu? Apa kamu masih laki-laki? Shen Qian. Aku benar-benar ingin memukulmu. Berbaring less enter. Mr. Shen. Miss Lin sekarang aman. Oak. Dr. Bay. Terima kasih atas bantuannya. Kami akan pergi sekarang. Terima kasih. Citong. Qian, aku sangat merindukanmu. Oke, Qiu Tong, tidak apa-apa. Beginikah cara kamu memperlakukan istri kamu? Apa kamu masih laki-laki? Aku penasaran bagaimana kabarnya. Qian, kenapa kamu melihatku seperti itu? Tidakkah kamu senang aku bangun? Tentu saja. Kami semua menunggumu untuk bangun. Tidak pernah menyangka akan kehilangan kesadaran selama 3 tahun. Qiu Tong. Maafkan aku. Qian, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Ngomong-ngomong, sebelum kecelakaan itu kamu mengajakku keluar. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Mas, beri aku buket baby bread yang terbesar. 2 peluit ini. Yang ada huruf Y milikmu. Aku akan simpan yang ada huruf Q. Sini biar aku pasangkan ini padamu. Mari kita bertemu di sana seperti biasa. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Tidak. Tidak mungkin. Qian, aku tidak bisa membiarkanmu mengingat apapun tentang Song Chenyan. Jadi Shen Qian datang ke sini setiap hari untuk menemuinya? Ini untukku? Dimanapun kamu berada, selama kamu meniup peluit ini, aku akan ada di sampingmu. Qian, kamu tidak boleh ingat. Qian,
Ada apa? Aku baik-baik saja. Kayutong Kamo. Baru saja sembuh. Kamu benar-benar perlu istirahat sekarang kita. Bisa bicara setelah kamu membaik, oke? Kian? Maafkan aku hanya ingin mendoakanmu yang terbaik, tapi aku tidak bisa. Kalau aku tahu kamu menikah dengan Song Qinyan, aku lebih memilih tidak pernah bangun. Aku yang menyelamatkanmu. Aku tahu kamu menyelamatkanku. Meskipun dia adalah istriku. Dia hanya seorang sekretaris bagiku. Sebenarnya selama 3 tahun ini, Song Qinyan banyak membantu. Song Guanyang juga membayar atas perbuatannya. Hanya golongan darah Song Qinyan yang cocok denganmu. Jadi aku tetap menemaninya di sampingku. Saya terus menyimpannya di sisiku. Hanya untuk mendonorkan darah untukmu. Karena dia hanya seorang sekretaris. Bisakah aku memintanya untuk datang merawatku saat aku pulih? Tentu saja. Jika kamu mau. Aku tidak keberatan. Kian? Kamu sangat baik. Tuan tolong yakinkan nyonyaku. Dia bersikeras ingin pergi. Kamu bisa pergi sekarang. Mengapa kamu pergi? Lin Xiutong sudah sadar dia tidak lagi membutuhkanku. Jadi kamu ingin putus denganku kan? Apa hubungan semua ini? Apa sebenarnya hubungan kita? Jangan lupa. Kamu masih sekretarisku. Bagaimana mungkin seorang sekretaris tinggal di rumah bosnya? Kemarilah. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa kamu berani meninggalkanku? Jangan bergerak. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Tapi aku masih bisa mengendalikanmu. Shen Qian bersikaplah masuk akal. Song Qinyan. Kamulah yang membuatku kehilangan kendali. Kamu hanya tidak jujur. Jelas kamu punya perasaan padaku. Mengapa kamu tidak mengakuinya? Kali ini, biarkan aku sepenuhnya gila karena kamu. Sepenuhnya. Song Qinyan. Kamu adalah istriku aku. Tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Selamat pagi Tuan. Bisakah kamu menyiapkan sarapan ekstra hari ini untuk dikirim ke Kyutong? Kyutong? Putri. Sulung keluarga Lin? Baiklah aku akan buatkan sarapan lain. Bagus. Biarkan aku akan membuat sarapan dan mengantarnya. Ini kesempatan aku. Bisa bertanya pada Lin Kyutong apa yang sebenarnya terjadi. Apa benar ayahku menculiknya? Kakakku di sini. Kakak, selama 3 tahun ini, aku sudah memakaikan masker wajah untukmu setiap hari.
Semua demi kulitmu yang cantik. Aku benar-benar berusaha keras. Memberikan segalanya dan bekerja keras. Ya, aku tahu kau mencintaiku lebih dari apapun. Song Chenyan? Kau ngapain di sini? Lansing. Nona Song datang mengantar makanan atas perintah Qian. Song Chenyan, aku peringatkan kau. Ini rumah sakit kau. Sebaiknya berhati-hati. Atau Qian dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah bilang pada Qian bahwa Lansing bisa merawatku, tapi dia masih khawatir. Jadi dia mengirimkan bunga setiap hari. Sekarang dia bahkan memintamu mengantar makanan secara pribadi. Kakak, itu karena Qian mencintaimu. Tapi kakak apa? Kau tidak merasa mual melihat makanan yang kubawa? Nona Song, kenapa tidak istirahat sebentar sebelum pergi? Jika ayahku benar-benar menculiknya dan membuatnya tidak sadarkan diri selama 3 tahun, seharusnya dia membenciku, bukan? Sebenarnya aku sudah banyak berpikir belakangan ini. Orang yang menyakitiku adalah ayahmu. Tapi kau tidak bersalah. Aku tidak bisa membiarkan kebencianku pada ayahmu merembet padamu. Jadi bagaimana jika aku menikahi Qian? Bagaimana mungkin seorang bisu bisa mengalahkanku? Ngomong-ngomong, aku dengar makanan ini dibuat olehmu. Ya, aku harus mencobanya. Lansing. Kelihatannya cukup enak. Aku agak lapar. Hanya saja agak hambar. Kurang sesuatu. Enak? Bawa ke sini. Kakak, kakak ada apa? Dokter, ada yang salah? Cepat panggil dokter baik ke ruang VIP. Nyonya Lin sedang dalam masalah. Hei Lansing? Baiklah, aku akan datang sekarang. Nansun pergi ke rumah sakit. Ya. Nyonya Lin SI, kondisi pasien sudah stabil. Apa yang terjadi? Qian, ini bukan salah Nyonya Song. Dia tidak tahu aku alergi kacang. Kakak aku, tak peduli apakah dia tahu atau tidak. Tapi apa yang terjadi padamu adalah karena dia. Song Chenyan, jika kamu tidak memberiku penjelasan untuk kakakku, aku takkan membiarkanmu pergi. Lansing, jangan begitu kasar, bukan? Aku yang menaruh selai kacang itu. Lin Xiutong sendiri yang melakukannya. Bisa kamu percaya itu? Jangan kembali ke sini lagi. Qiutong, jika kamu butuh apapun, katakan saja pada Nansun, dan aku akan menyuruhnya membawanya padamu. Song Chenyan.
Keluar dari sini. Jadi Tuan Shen, apa kamu tahu dia alergi kacang? Bukan. Aku yang menyusun ini itu. Lin Xiutong sendiri yang melakukannya. De Chen. Jika dia tidak kehilangan ingatannya, apakah hasilnya akan berbeda? Shen Qian, kapan kamu akan ingat? Aku sudah menunggu begitu lama. Qian, besok adalah tanggal 20 Mei, ulang tahun Qinyan. Aku sudah memesan tempat untuk kalian berdua di Vino Hotel. Perhatikan baik-baik. Haruskah aku menyiksa dia? Atau menyiksa diriku sendiri? Song Chenyan juga suka bau mulut bayi? Besok adalah ulang tahunmu jam 8 malam di Vino Dia Hotel. ingat ulang Jangan tahunku? terlambat apakah?